berkisar bagaimana turunnya Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Baiklah, untuk meningkat waktu kita awali bahwa kondisi pada tahun itu sebelumnya, yaitu kita cerita sebelumnya dulu nih. Sebelumnya itu tahun 1997 itu terjadi krisis moneter yang melanda Asia, terutama dengan adanya krisis seperti itu Indonesia termasuk karena dampaknya yang luar biasa. Dengan contoh yang tadinya nilai tukar rupiah itu saat itu 8.000 bisa turun drastis menjadi Rp1 berkisar 14 sampai 15.000 rupiah, luar biasa sekali. Kemudian kita akan mengingat saja bahwa sebelum terjadi turunnya itu suatu adalah terjadi suatu huru-hara ataupun demonstrasi besar-besaran yang dimulai dari tanggal 12 Mei 1998, bahwa saat itu adalah semua mahasiswa di seluruh tanah air rata-rata turun ke jalan. Bagaimana dia adalah menuntut agar Presiden Soeharto turun dari tahtanya. Padahal Pak Presiden itu baru dilantik pada tanggal 10 Maret 1998. Dalam kurun waktu 2 bulan, maka banyak sekali tuntutan-tuntutan yang mengarah supaya Bapak Presiden itu turun dari jabatan sebagai Presiden karena dianggap tidak mampu mengatasi masalah krisis yang terjadi yang saat itu, karena memang sungguh sangat prihatin sekali di kurun waktu setelah merdeka itu baru saat itu terjadi krisis moneter yang cukup panjang. Diawali pada tanggal 12 Mei 1998 itu terjadi juga peristiwa yang menggugurkan atau kita akan menggugurkan para mahasiswa. Di antaranya ada 4 mahasiswa Trisakti yang meninggal dunia saat dia berdemonstrasi menuntut Pak Presiden itu turun dari tahta kepresidenan. Kemudian kita ngawali dari sebelum turunnya itu. Pada saat itu mahasiswa itu secara besar-besaran demo di gedung DPR MPR. Kemudian pada sore harinya Bapak Haji Harmoko menerima mahasiswa perwakilan. Kemudian dia juga memutuskan setelah dia rapat dengan para wakil rakyat, dia menyampaikan pidato, menyampaikan pesan untuk segera Bapak Presiden Soeharto itu mundur dari jabatan selaku Presiden Republik Indonesia. Tapi tidak selang berapa lama, pada malam harinya, yaitu pada tanggal itu juga, pada malam hari itu disanggah oleh Menteri Wiranto yang saya itu sebagai Menteri Keamanan, Menteri ABRI, dia Panglima tertinggi ABRI itu dijabat oleh Wiranto. Dia menyanggah bahwa pendapat dari Harmoko itu cuma usulan individual, tidak mewakili keseluruhan. Sehingga setelah itu pun Bapak Presiden Soeharto memanggil para tokoh-tokoh masyarakat, yaitu diantaranya memanggil Ketua NU Kiai Haji Abdurrahman Bayi, Ketua Muhammadiyah, Ketua Budayawan yaitu MH Ibnu Najib, kemudian ada Abdul-Khalis Majid, dan juga ada Yusril Izzamendra, dan masih banyak lagi yang dipanggil untuk dimintai pendapatnya oleh Bapak Presiden Soeharto. Tapi itu pun tidak membawa hasil karena Bapak Presiden Soeharto tetap sebagai presiden, dan dia cuma ingin mereshuffle kabinet yang tadinya mau direshuffle, tapi oleh Presiden Soeharto akan direformasi secara total. Dia akan mereformasi semua menteri-menterinya, akan diganti. Kemudian pada hari berikutnya pada tanggal 19 Mei dia memanggil menteri-menteri, mengadakan rapat, kemudian juga meminta masukan kondisi di Indonesia teruntungnya. Tapi nyatanya banyak sekali masukan-masukan bahwa kondisi saat itu tidak terkendali. Kemudian pada tanggal 20 Mei itu menteri-menteri juga mengadakan rapat pleno, ada 14 menteri yang mengadakan rapat. Kemudian dia menghasilkan keputusan bahwa menteri sebanyak 14 itu mengundurkan diri sebagai menterinya Bapak Presiden Soeharto, Kabinet Pembangunan 7.
Kemudian alangkah kagetnya Bapak Presiden saat itu karena sudah tidak didukung lagi oleh para menteri, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Presiden harus mengundurkan diri. Kemudian pada malam 21 Mei dia memanggil Panglima tertinggi atau Pak Wiranto, dipanggil ke istana, kemudian para asistennya juga, para kepala staf untuk diminta pendapatnya. Saat itu setelah ada keputusan pada malam itu juga, pada kurang lebih jam 11 lewat, setengah 12 dia memanggil B.J. Habibie selaku Wakil Presiden Indonesia untuk dimintai keterangannya apakah dia siap untuk menggantikannya selaku Presiden Indonesia apa tidak. Tapi alhamdulillah nyatanya Pak B.J. Habibie siap untuk menggantikan Pak Presiden Soeharto, sehingga diputuskan malam itu juga akhirnya pada siang harinya, pada hari Kamis tanggal 21 Mei tepatnya jam 9.00 secara resmi Bapak Presiden Republik Indonesia yang kedua Bapak Muhammad Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia, sehingga dia menjabat kurang lebih 32 tahun, kurang lebih 30 lebih. Itulah saya itu juga setelah Pak Presiden Soeharto mengundurkan diri, maka langsung dilantik Bapak B.J. Habibie untuk menggantikan Presiden Soeharto. Itu kurang lebih sekilas info di antaranya menjelang ataupun detik-detik turunnya Pak Presiden Soeharto dari jabatan selaku Presiden Republik Indonesia yang kedua. Kemudian kami juga menyarankan, masukan kami, saran kami kepada para generasi muda, ayo kita ambil hikmahnya semua itu. Semua pemimpin, semua kepala negara itu tentunya punya kelebihan dan juga banyak sekali kekurangannya. Mari kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya saja, sehingga kita akan mengambil contoh yang baik untuk kita teladani bersama-sama. Marilah kita menjadi seorang generasi muda yang bertakwa, beriman, bermanfaat tentunya. Jadi generasi yang bermanfaat dimanapun kamu berada, bermanfaat untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat terhadap sesama, terhadap bangsa dan negara. Betapa hatiku